Angkat takbiratul ihram, pandang hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Ihram diambil dari kata haram, yang sebelumnya halal menjadi haram. Kepala kita, yang gatal kepala kita, yang menggaruknya kita, tapi ketika kita garuk lebih dari 3 kali, haram, batal. Pada saat itu orang hanya melihat tempat sujud, siapapun dia. Di saat itu salat kita sedang disadarkan bahwa kita sedang berada di depan Dia pencipta langit dan bumi. Kita serahkan semuanya kepada Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat bukan gerakan, salat bukan hanya ritual, salat bukan bim salabim abrakadabra bacaan yang dihafal sampai kita pun tak ingat tahap yang kita baca. Satu hembusan napas tuntas, iftitah, Fatihah, ayat. Bahkan sekarang kalau ada orang sholatnya lama malah diajak, itu si anu kok lama ya? Maklum, mu'alaf baru masuk Islam. Ente kok cepat? Udah lama, udah hafal Pak Ustaz. Padahal sholat adalah perenungan. Selain dari Allah kecil, Allahu Akbar. Jabatan ini kecil, tak ada apa-apanya. Kekuasaan ini kecil, tak ada apa-apanya. Yang besar hanya Engkau ya Allah. Kalau sudah mampu mengecilkan yang lain, membesarkan yang Allah, maka kalau dia hilang, tidak akan terasa. Karena semuanya kecil. Banyak ibu-ibu yang sudah mampu membesarkan Allah, sampai yang lain itu terasa kecil. Meninggal suaminya, slow aja deh. Ibu enggak nangis, kecil Pak Ustaz. Semuanya kecil. Ini hanya amanah Pak Ustaz. Ini hanya titipan Pak Ustaz. Kebetulan tercetus keluar dari mulut, amanah. Masjid ini bernama Masjid Amanah. Lawan dari amanah, khianah. Amanah, khianah. Orang yang memegang amanah, al-amin. Orang yang mengkhianati amanah, al-khain. Ini namanya luar biasa, berat ini. Keluar dari amanah, khianah. Tidak bisa dibagi dua. Saya Pak Ustadz, kaki kanan saya memang amanah, tapi khianah sekali-sekali. Oh nggak bisa. Sifat orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina, kalau dikasih amanah, khana, berkhianat. Itu mengapa masjid ini diberi nama amanah. Maka sehari berapa kali masuk kemari? Subuh mungkin tidak. Subuh mungkin di Masjid Al-Ikhlas dekat rumah, mungkin di Masjid At-Taqwa dekat rumah, tapi zuhur, asar. Tapi jangan gara-gara saya ucapkan ini lalu nanti takut sholat di sini. Kamu sholat di mana tadi? Masjid di luar aja lah. Kenapa nggak di amanah? Ngeri di situ. Kata Ustaz Somad. Masya Allah, hati terus dikonekkan, jiwa terus didekatkan. Kalau sampai jauh dia akan kering. Bahwa kita semuanya lahir membawa iman ya. Iman ini sudah kita bawa sebelum masuk ke rahim ibu kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan, berubah 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan, berubah 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari datang malaikat membawa roh yang sudah ready. Belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum dibawa malaikat. Kita sudah bersama berkumpul di alam roh, dan Allah bertanya ketika itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab, bala syahidna, engkau Tuhan kami. Cuman ketika sampai ke dunia dia lupa. Karena lupa itulah maka dia disebut manusia. Karena manusia diambil dari kata nasya, lupa. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Aku lupa. Kenapa kau lupa? Karena manusia. Kalau ingat terus namanya bukan manusia. Apa namanya? Panasonic. Ini yang merekam ini nggak akan lupa, ingat terus. Jangankan bapak ibu yang dengar ceramah, saya yang ceramah aja lupa apa yang saya sampaikan. Tapi saya diingatkan. Yang mengingatkan saya siapa? Jamaah. Ustaz kan ngomong gini dulu. Masa iya saya ngomong gitu? Ini MP3-nya. Ini MP4-nya. Kamu dapat dari mana? Saya download Pak Ustaz.
Di mana kamu download? Itu channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Jadi Masya Allah, internet ini luar biasa. Tadi bicara dengan Bapak Direktur Bintal, luar biasa merusak kepala anak-anak kita. Hancur kepala ini. Ustaz Abdul Somad, perhatikan ini gambar otak yang habis ditabrak truk, pecah, berderai. Yang ngundang saya ini psikolog, ibu-ibu. Ustaz, sebelum Ustaz ceramah coba lihat gambar ini, hancur berderai kepalanya. Yang ini Pak Ustaz, kepalanya utuh, sehat, tapi isinya hancur sama seperti ini. Kok bisa begitu? Karena website, karena internet. Tapi saya tidak bisa salahkan juga semua internet, karena orang kenal saya dari internet. Mencaci maki saya juga di internet. Oleh sebab itu maka pisau internet bermata dua, satu ke atas, satu ke bawah. Dipotongkan ke ayam, bagus. Dipotongkan ke bebek, oke. Dipotongkan ke sapi, bisa jadi hewan kurban. Tapi kalau ke atas memotong leher dan urat nadi, dia bisa mati. Siapa yang bisa mengontrol sekarang? Kalau bukan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bangga, Ustaz Abdul Somad, ini imam kita, ini khotib kita, pakai baju tentara. Kami yang sipil, yang tidak punya seragam ini, terus terang amat sangat bangga melihat Bapak Ibu menjadi khotib, melihat Bapak Ibu jadi imam, melihat Bapak Ibu menjadi orang yang sholat berjamaah. Dulu susah kalau mau menasihati orang. Mari sholat, mari puasa, mari berjamaah. Sekarang saya tinggal simpel aja ngasih tahu. Anak-anak SMA, anak-anak pesantren, lihat itu. Bapak tentara sholat di masjid, bapak polisi pengajian. Ibu-ibu pun mudah sekarang nasihati anak-anaknya. Lihat tuh, Pak polisi sholat di masjid, Pak tentara sholat di masjid, angkatan udara sholat di masjid. Pistol mereka besi. Bapakmu nggak punya pistol, nggak sholat. Mudah memberikan motivasi, mudah memberikan semangat. Oleh sebab itu kebersamaan kita ini, apapun seragam yang kita pakai, itu hanyalah casing saja. Apapun jabatan kita, itu hanyalah jalan saja. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berhasil kita melewati ujian-ujian seragam, ujian kekuasaan, ujian jabatan, ujian dunia, ujian popularitas ini sampai kepada puncaknya, maka insya Allah mati kita husnul khatimah. Tapi kalau gagal kita dengan ujian ini, Bapak ujiannya beda, saya ujiannya beda. Ujian Ustaz Somad sekarang popularitas, kemana-mana mesti pakai masker, kalau enggak semua minta foto. Saya kalau naik pesawat, pilotnya minta foto, saya nggak terlalu risau. Pramugarinya minta foto juga. Ini yang saya payah, agak susah sedikit. Pede sekali dia ngomong begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi saya yakin dan percaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah ini, dengan senantiasa menempelkan kening ini ke lantai, kita sadar bahwa kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Yang di badan ini pun dari tanah, dilihat warnanya warna tanah, dan akan mati dimakan cacing tanah. Saat diangkat tangan sadar tanah, diusapkan ke wajah bau tanah, dan kau akan mati dimakan cacing tanah. Abdul Somad yang diciptakan dari api, tolong angkat tangan. Berarti setan. Dia sendiri ngaku, khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him. Saya lebih mulia dari dia. Saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih agung. Kalau ada nanti orang berkata begitu, bisikkan saja, kau saudara setan. Oh, jangan ngomong gitu Pak Ustaz, terlalu kasar. Lembutkan sedikit, saudara setan. Dengan sholat kita sedang disadarkan siapapun kita tempelkan 7 anggota badan kita ke lantai, dari atas sampai ke bawah. Ujung kaki 2, ujung tangan 2, ujung lutut 2, satu kening menempel ke lantai. Mentang-mentang orang hebat, kekuasaan tinggi, tak mau menempelkan ke lantai.